tadi ada pertanyaan yang belum terjawab begitu ya terkait program dan juga bagaimana realisasi program dibenturkan atau dibentrokkan terhadap defisit APBN yang akan terjadi di kemudian hari di pemerintahan baru nanti. Kalau Anda secara fiskal juga kalkulasi secara pendapatan, penerimaan dan juga realisasi anggaran tersebut seperti apa Pak Anggito? Kalau secara fiskal sih sebetulnya semua mungkin ya, karena kan memindahkan realokasi gitu kan. Jadi program makan siang bergizi atau program-program prioritas lain itu kan bukan suatu hal yang sama sekali baru ya. Dari sisi size-nya baru ya, memang ada perubahan sistem dan sebagainya. Tapi itu kan soal prioritas ya, dan saya kira saya nggak tahu yang di era PBN ini kan belum muncul ya di Pak Jokowi ya. Ini kan masih Pak Jokowi nih, ya mungkin Pak Prabowo kalau ini nggak muncul berarti Pak Prabowo harus melakukan yang namanya APBN perubahan di bulan Januari atau Februari. Ya, jadi menurut saya sih kalau udah janji politik seperti ini harus dilaksanakan. Kalau enggak reputasi dan strategik ya, risiko strategik ini harus. Saya kira memungkinkan ya, apalagi kalau Pak Prabowo berani untuk merealokasikan subsidi yang tidak tepat sasaran, itu mengganti itu saya kira baik ya, meskipun tentu ini gejolaknya tidak ringan ya, karena pasti masyarakat merasakan bahwa ada beban tambahan ya, meskipun itu kan dialihkan ya, tetap aja gitu ya, dan itu yang kena golongan menengah sih biasanya. Oke, lagi-lagi menengah yang tergencat begitu. Kelas menengah yang tergencat. Kelas menengah. Nah ini Mbak Khadijah, tentunya melihat juga begitu terkait kelas menengah yang tergencat, subsidi yang dinyatakan tidak tepat sasaran direalokasi. Apakah memungkinkan untuk pemerintahan selanjutnya merealisasikan program ini tanpa menambahkan utang baru? Pertanyaannya benar-benar langsung tepat sasaran ya nih untuk kelas menengah. Kita juga harus lihat dari program-programnya Pak Prabowo gitu. Apakah program-program beliau memang sudah ke kelas menengah nih? Kalau kita lihat makan siang sehat ya. Bergizi. Makan siang bergizi nih menyasarnya ke kelas menengah bawah gitu. Nah, kita juga sebetulnya melihat lagi nih mana yang programnya justru untuk kelas menengah. Kalau kita lihat sekarang kan justru yang sangat, kalau ditanya ke kelas menengah, program apa yang membantu atau membantu mereka gitu dalam kehidupan sehari-hari, justru saya melihatnya BPJS Kesehatan itu sangat membantu, BPJS Ketenagakerjaan itu membantu. Tapi kemudian nextnya apa yang mungkin membantu mereka? Kalau kita bilang tapera gitu, ini sangat berat sekali. Dan kita lihat juga di pemerintahan Pak Jokowi, praktis tidak ada insentif yang mungkin langsung ke kelas menengah. Dan ini sudah diakui oleh Menteri Keuangan juga. Dan mereka katanya menyiapkan insentif untuk kelas menengah di APBN 2025. Nah ini kita belum tahu bentuknya apa, kemungkinan pasti kalau kami lihat bisa jadi ini lebih ke arah insentif perpajakan. Dan kalau dibilang dikaitkan dengan anggaran Pak Prabowo, dengan insentif ini lalu dengan adanya makan siang bergizi, ini kan cukup besar ya. Ini otomatis memerlukan biaya yang besar dan utang lagi-lagi mungkin masih diperlukan untuk kedepannya. That's why di APBN 2025 mereka setting defisitnya di angka 2,45 sampai 2,85%. Nah ini udah mepet 3% nih, berarti memang mereka akan menggenjot anggaran untuk program-program itu. Dan kami dari redaksi juga menantikan kira-kira apa nih insentifnya untuk kelas menengah, karena memang sudah dideklar akan ada insentifnya di 2025 gitu Mas Bram. Oke, mungkin Pak Anggito sudah melihat dan menerawang insentif yang tentunya akan disiapkan pemerintah dan juga dibutuhkan oleh kalangan kelas menengah. Saya kurang tahu ya detailnya, tapi saya kira pasti ada ya, karena memang saat ini yang paling vulnerable ya, yang paling rawan itu adalah kelas menengah ya. Kalau kelas bawah itu mulai dari threshold ya untuk pajak, PTKP, terus untuk yang tinggi itu kan kena pajak sekarang 35%. Jadi memang, tapi yang tengah ini kan memang lebih insentifnya lebih berupa insentif usaha ya, kemudahan usaha, kemudian akses keuangan, akses kepada
infrastruktur, kepastian usaha, kepastian itu yang lebih ke situ ya. Jadi sebetulnya sih itu lebih mudah didesain ya, karena budgetary impact-nya itu tidak terlalu signifikan. Kalau bisa memberikan kemudahan akses informasi, akses kepastian regulasi yang memberikan kepastian, akses infrastruktur yang sampai ke daerah marketingnya ya dan lain sebagainya lah, itu saya kira memang harus didesain sedemikian rupa ya. Dan itu memungkinkan harusnya mestinya nanti kan munculnya di era APBN 2025 ini ya. Ya kita lihat aja, kalau dari sisi keinginannya saya sudah melihat ya. Tapi seperti apa dan apakah itu sudah memadai atau belum ya tentu kita lihat nanti. Oke. Masih wait-and-see juga begitu ya Bang Gita ya terkait hal ini. Saya akan kembali ke Mbak Adija. Mbak Adija tadi sudah menyebutkan begitu bahwa memang pemerintah selanjutnya mappingnya defisit APBN di angka 2% hingga 3% bahkan begitu ya. Mendekati 3%. Kalau memang demikian ada defisit APBN dan tidak menjadi 0 begitu ya, bahkan mappingnya juga seperti itu, Anda melihatnya apakah hal-hal seperti ini begitu akan juga mencerminkan visi dari pemerintah selanjutnya PDB di angka 8% akan semakin jauh atau menjadi angan-angan saja Mbak Adija? Tadi saya revisi dulu. Jadi defisitnya di angka 2,45% sampai 2,82%. Mepet memang ke 3% dan tentunya ini menggambarkan sekali apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Dan dari yang tadi kita bicarakan juga udah terlihat nih kalau akan ada program-program besar dari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah ini apakah nanti seperti apa untuk eksekusinya? Kami benar-benar berharap kembali lagi pertama insentif untuk kelas menengah ini jangan hanya sekedar janji. Kemudian penciptaan lapangan kerja ini harus diutamakan. Kemudian investasi, investasi, tapi balik lagi ke pencipta yang memang bermutu, yang menciptakan lapangan pekerjaan yang memang berbasis teknologi, yang berbasis higher, lebih advance gitu. Dengan demikian ya kita bisa lihat ekonomi perlahan bisa menyentuh ke level mungkin nggak harus 8% dulu nih, tapi ke 6%, 7% gitu. Dan kita kan nggak mungkin langsung lompat dari 5 langsung 8 gitu. Nah yang paling menjadi titik sorotan kita adalah sebenarnya bukan masalah defisitnya, tapi pengelolaan dari APBN ya, termasuk pengelolaan utangnya juga. Ini utang jangan sampai idle aja gitu atau menjadi silpa atau sal gitu di akhir di dalam APBN di akhir tahun gitu. Yang kami harapkan justru disbursement-nya seperti apa, keperuntukan programnya nanti seperti apa, pengelolaannya seperti apa, itu yang justru lebih penting. Dan nantinya jika ini tepat sasaran belanjanya, itulah yang akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari sekedar 5%. Gitu, akan seperti apa? Tentunya kita akan menantikan begitu ya, langkah-langkah dan juga kebijakan dari pemerintah selanjutnya. Apakah akan mendukung juga terkait visi dan juga misi pemerintah selanjutnya di masa yang akan datang. Terima kasih Mbak Adija dan juga Pak Gita telah bergabung bersama kami di pagi hari ini.